Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila, NPM 1006030319070 dari Farmasi B. Video ini merupakan video untuk memenuhi salah satu tugas farmasi fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan surfaktan, yaitu ada prinsip HLB, Gibbs absorption, dan potensial zeta. Yang pertama ada HLB atau hydrophilic lipophilic balance. Sebelum membahas mengenai prinsip HLB, kita harus mengetahui apa itu HLB. HLB adalah ukuran keseimbangan hidrofilik, lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Nah, Griffin ini merupakan orang pertama yang merancang suatu skala sembarang dari berbagai angka sebagai suatu angka HLB. Selanjutnya, mengenai prinsip HLB. Prinsip dari HLB ini adalah semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut, dan sebaliknya, ketika semakin rendah nilai HLB, maka semakin hidrofobik zat tersebut. Nah, surfaktan ini memiliki dua bagian, yaitu ada bagian kepala dan bagian ekor. Di mana bagian kepala ini merupakan hidrofilik, yaitu suka air, dan sedangkan bagian ekornya hidrofobik atau tidak suka air. Jadi ketika HLB-nya tinggi atau high HLB, maka kepala akan lebih besar. Jadi akan berada dalam air. Dan memungkinkan ketika HLB ini tinggi akan lebih larut dalam air karena kepalanya tadi lebih besar dan menghasilkan emulsi minyak dalam air. Nah, ada juga yang bagian ekor hidrofobik, nonpolar, tidak suka air. Ketika nilai HLB-nya rendah, maka ekor akan lebih panjang dan akan berada dalam minyak. Jadi ketika low HLB atau nilai HLB-nya rendah, akan menghasilkan emulsi, jadi akan menghasilkan emulsi air dalam minyak. Untuk emulsi yang akan diemulsikan surfaktan terdapat nilai HLB yang disebut HLB butuh minyak. Nah, agar emulsinya baik, maka diperlukan nilai HLB yang cocok. Yang kedua ada Gibbs absorption. Gibbs absorption ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan permukaan dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dalam energi permukaan. Jadi Gibbs absorption ini merupakan suatu persamaan yang mengukur jumlah surfaktan yang terserap. Nah, selanjutnya ada surfaktan sebagai pembasah. Kenapa bisa surfaktan ini sebagai pembasah? Karena surfaktan ini dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Nah, semakin kecil sudut kontak, maka zat akan semakin mudah untuk dibasahi. Contohnya, pada tanah yang kering, tandus, pecah-pecah seperti itu, nah air tidak dapat masuk ke dalam tanah tersebut. Agar tanah tidak kering, itu dapat dilakukan dengan menambahkan surfaktan dan air. Nah, ketika ditambahkan surfaktan, air akan bisa masuk ke dalam tanah karena seperti tadi yang sudah dibahas, surfaktan ini kan terdiri dari dua bagian. Ada bagian kepala dan bagian ekor, di mana
bagian kepala ini bersifat hidrofilik, sedangkan yang ekornya bersifat hidrofobik. Jadi ketika air dan surfaktan itu dimasukkan ke dalam tanah yang kering, maka bagian kepala akan menempel pada air dan bagian ekornya akan menempel pada tanah, sehingga air akan bisa menyerap ke seluruh bagian tanah yang kering tersebut. Yang selanjutnya ada potensial zeta. Potensial zeta ini merupakan perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Nah, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Nah, flokulasi ini apa sih? Flokulasi itu merupakan suatu pengendapan partikel secara berkelompok dan mengendap secara bersama. Flokulasi ini bisa dicegah dengan pengocokan. Kemudian ada juga yang disebut dengan deflokulasi. Deflokulasi ini merupakan pengendapan secara sendiri-sendiri dan perlahan, tergantung pada jarak dan perbedaan ukuran. Untuk deflokulasi ini tidak bisa dicegah dengan pengocokan. Untuk pengaplikasian potensial zeta pengaplikasiannya dalam sediaan suspensi. Ketika potensial zeta dalam suatu suspensi itu kecil, maka partikel akan saling tarik-menarik dan menyebabkan agregat yang akan terjadi flokulasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.